mulai. Oh, gitu. Salam. Shalom. Kita bisa bersyukur pada saat ini karena kasih Tuhan senantiasa menyertai kita. Kita mau memperingati hari kematian Tuhan Yesus itu Jumat Agung. Kita bisa bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sampai saat ini menyertai kita. Pada saat ini kita bangkit berdiri, kita berdoa masing-masing. Kita mengatakan bahwa tujuan kita datang pada saat ini ke rumah Tuhan untuk menaikkan pujian dan penyembahan kita, untuk meninggikan Dia. Karena itu dikatakan dalam 1 Petrus 1 ayat 15 katakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Karena itu kita bila ada salah dan dosa yang kita lakukan, maupun dalam pikiran kita, perkataan kita, sikap hidup kita minta kepada Tuhan Yesus, sehingga Tuhan Yesus mengampuni dosa kita, sehingga setiap pujian yang kita naikkan, setiap penyembahan yang kita naikkan menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Tuhan terima kasih. Kita mau katakan, ku masuk ruang Maha Kudus. Masuk ruang Maha Kudus. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hati menyembah yang katakan, ku menyembahmu, menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu.
menyembah Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami menyembah Engkau Tuhan karena Engkau kudus Tuhan. Kami rindu Tuhan pada saat ini Tuhan jamah kami satu persatu Tuhan. Sehingga kami merasakan kuasa-Mu Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Dia sangat mulia. Tuhan, terima kasih. Mulia, sembah Raja mulia, bagi Yesus puji hormat dan kuasa. Mulia, agung kerajaannya, dari surga datang untuk setiap umatnya. Katakan mulialah Tuhan. Mulia, mulia, sembah Raja mulia, bagi Yesus hormat dan kuasa. Mulia, mulia, agung kerajaannya, dari surga datang untuk setiap umatnya. Katakan dipuji, ditinggikan. Dipuji, ditinggikan nama-Nya Yesus. Oh
dalam doa. Bapa kami yang di sorga, Engkau Allah yang mulia, Engkau Allah yang perkasa, dan Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami. Karyamu sempurna bagi kami, anugerahmu nyata, bahkan pemeliharaan dan penyelamatanmu di dalam Yesus Kristus. Kami rasakan pribadi lepas pribadi. Engkau menebus kami, Engkau menyelamatkan kami, Engkau membenarkan kami, menguduskan kami, dan membawa kami kembali ke jalan yang benar untuk mengalami perjumpaan dengan Engkau, Allah yang sejati, Tuhan dan Juru Selamat kami Yesus Kristus. Hanya kepadamu lah kami muliakan dan tinggikan serta agungkan. Tuhan, kami mengucap syukur karena penyertaan-Mu bagi kami semua. Engkau melindungi, menjaga kami dari tempat tinggal kami masing-masing hingga tiba di gereja ini dalam keadaan selamat, bisa beribadah secara on-site maupun online. Tuhan, kami serahkan semua ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan penyertaan-Mu. Karena kami percaya bahwa di mana 2-3 orang berkumpul, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Sehingga segala sesuatu yang kami lakukan pada pagi hari ini, lagu, pelayanan, firman Tuhan, semuanya hanya memuliakan nama-Mu. Dan Tuhan, kami serahkan semua ibadah kami ini ke dalam tangan penyertaan-Mu. Baik hamba-Mu Pendeta Jopi yang akan berkhotbah, baik Pak Saud yang menjadi worship leader dan kami singer serta tim musik, Pak Pur multimedia, MLC dan tim kolektan, semua yang terlibat di dalam melayani. Engkau Allah yang mengurapi dan pakai semuanya untuk menjadi bejana demi kemuliaan-Mu semata-mata. Dan kami serahkan ibadah kami ini ke dalam tangan penyertaan-Mu. Ketika yang datang dengan letih, lesu dan beban berat, boleh memperoleh kelegaan karena mengalami perjumpaan dengan Engkau, Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan biarlah ibadah kami ini terjadi dan terlaksana hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Tuhan berkati kita. Saya silakan duduk. Mungkin 1 minggu ini ada berkat-berkat Tuhan yang boleh kita saksikan untuk menguatkan kita semua sebagai jemaat, dan juga pada saat kita ada sesuatu hal yang bisa kita lihat bagaimana Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Ya, saya persilakan yang mau bersaksi kita, bahwa kita tetap untuk memberitakan Injil. Nah, dan juga ini suatu kesaksian juga di mana pada saat itu juga ada jemaat di sana yang kuliah, tapi tertunda lama untuk dia menyusun skripsi. Kemarin dia telepon, ya dia mau lanjut lagi katanya, supaya orang Kuningan ini, itu namanya Ronald. Dan juga saya bilang bahwa dia akan ganti pembimbing. Ya, ditunjuk saya bilang saya bersedia supaya dia boleh dipakai di sana untuk melayani. Ya. Sedikit puji Tuhan, karena ini perbincangan kami di rumah dengan tetehnya, dengan ibunya, bapaknya, semua adiknya, gimana dengan Ronald ini. Sampai saya kasih tahu kan Pak Saud, kan kayaknya Ronald sudah nggak mau. Kata Pak Saud, saya udah ngomong ke orang tuanya, dan tetehnya itu bilang, aduh katanya ini anak nggak bertanggung jawab sama sekali. Di mana etikanya ini, etika moralnya katanya. Kalaupun dia mau pindah ke tempat lain harus ngomong baik-baik ke Tiranus gitu ya. Jadi saya lihat memang khususnya tetehnya itu sangat terbebani dengan peristiwa ini. Ya, tolong ini perlu didoakan. Terima kasih Pak. Ya. Karena saya selalu ditanya kalau ke sana, jadi saya Mungkin ada kesaksian lain. Ya, Mama Samuel. Abang, ya ada dari Zoom. Ya, persilakan. Ya. Sekarang Bapak Sean. Bapak Sean Ya, sekarang namanya sudah ganti. Ya. Ya. Halo. Ya.
Ya, shalom. Shalom. Ya, Hmm. terima kasih atas dukungan teman-teman dan rekan jemaat Tuhan Menara Pengharapan atas doanya. Anak kami sudah lahir. Terima kasih atas doa dan dukungannya. Bersyukur pada Tuhan, anak kami bisa lahir dengan sehat, selamat, dan istri juga bisa selamat juga meskipun harus masih butuh pemulihan. Dan terima kasih bersyukur pada Tuhan bisa berjalan dengan baiklah semuanya. Itu aja sih. Terima kasih ya semua. Ya, ya itulah anak kami. Samuel mengucapkan terima kasih atas dukungan doa khususnya untuk jemaat yang terus mendukung doa ya, sehingga prosesnya bisa berjalan dengan baik ya. Terima kasih. Kita mau angkat satu pujian, bangkit serukan nama Yesus ya. Kita mau bangkit berdiri. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis sebentar, kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis sebentar, kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya. Nama Yesus, Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua. Nama Yesus, di atas segalanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya. Katakan nama Yesus. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, di atas segalanya. Saya persilakan duduk. Ya, nama Yesus di atas segalanya. Ya. Pada saat kita menyatakan nama Yesus yang berkuasa atas segalanya. Ya, kita boleh dikuatkan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau katakan, Yesus kau kebenaran. Ku hidup bagimu. Kita siapkan hati kita masing-masing.
supaya bejana rohani kita bisa dipenuhi. Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ikut kehendakmu, perlu anugerahmu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Yesus, kau kebenaran. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Memberikanku hidup dan pengharapan. Kehendakmu Benar Tuhan. perlu anugerahmu. Nyatakan Janjimu kepadamu. kalau ku hidup, Ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembahmu. Nyata bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandang. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih. kalau ku hidup, Ku hidup bagimu. Tetap memandangmu. Yang tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu. Tetap memandangmu. Tak bisa menjauhkanku dari kasih. dunia tak bisa. Tak bisa menjauhkanku dari kasih. Dunia tak bisa. Tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Saya persilakan hamba Tuhan untuk
Ya, terima kasih. Selamat pagi untuk rekan yang pada hari ini kita akan menyampaikan, karena untuk kematian Yesus itu saya baca sekarang sampai yang ke-7, dan kita bersyukur bahwa kematian Yesus ada di minggu ini, karena minggu dan sebenarnya adalah kebangkitan. Buat saya now semua bisa berjalan baik. Nah, kita bersyukur bahwa kematian dan kebangkitan Yesus adalah karya yang sangat agung buat kita, dan kita bersyukur atas kesetiaan Dia untuk hadir sebagai manusia, dan akhirnya Dia menyelesaikan karya untuk supaya bukan hanya orang Israel saja yang menikmati keselamatan, tetapi di dunia ini dan apa yang sedang terjadi di kita itu sangat, saya bersyukur bagaimana Tuhan mengerjakan karyanya. Bahkan pelayanan atau anak-anak muda Indonesia itu ada di sana di Israel. Mereka sambil bekerja melayani dan mereka ada tinggal di sana. Nah, kita bersyukur bagaimana kasih Tuhan itu sungguh-sungguh bekerja dengan cara Tuhan. Itu sebabnya mari kita berdoa sebelum Anda mendengarkan apa yang saya sampaikan, ucapan keempat sampai yang ke-7. Bapa di sorga, selamat pagi, kami datang padamu Tuhan Yesus, bersama dengan jemaat-Mu Tuhan Yesus, kiranya hadirat-Mu yang anak-Mu sampaikan, kiranya dapat membawa kami untuk melihat karya besar yang sudah Engkau kerjakan untuk setiap kami yang hadir pada pagi ini. Kiranya Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Engkau bekerja buat kami dan menikmati karya besar, karena dalam minggu depan itu kami merayakan kematian-Mu dan kebangkitan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sertai dari awal sampai akhir. Haleluya, haleluya, amin. Nah, pendengar yang saya kasihi, ayo kita dengarkan firman Tuhan pada pagi ini. Jemaat bukan pendengar. Jemaat, saya bukan pendengar. Ayat yang ke-46. Apa yang dilakukan atau diucapkan oleh Tuhan Yesus adalah hal yang umum saat seorang menjelang kematiannya. Hanya perbedaannya adalah ia mengucapkannya saat mengalami penderitaan dan rasa sakit yang sangat berat. Dalam minggu yang lalu, saya sudah menyampaikan 3 ucapan. Yang pertama yaitu hubungan antara manusia dengan Tuhan, yaitu pertama adalah pengampunan, belas kasihan, dan kepedulian. Sedangkan ucapan yang keempat adalah relasi vertikal antara dirinya dengan Bapanya. Transisi ucapan ketiga dan ucapan keempat adalah jarak waktu. James Stalker mengatakan antara jam ke-6 ke jam ke-9 waktu Roma, yaitu jam 12 sampai kurang lebih jam 3 siang. Pada jam itulah kegelapan mulai meliputi seluruh negeri. Keadaan sekeliling salib menjadi sepi, tiba-tiba terdengar suara nyaring, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Rasa kesendirian ditinggalkan, ia berada di dalam transisi, yaitu merenggangnya nyawa. Ia bukanlah milik kematian, tetapi ia harus mati di kayu salib. Tak ada malaikat yang datang melepaskannya. Bapa tidak campur tangan, disinilah titik krisis. Ia tunduk pada kehendak Bapa yang jadi, dan bukan pada kehendaknya. James Stalker mengatakan bahwa Tuhan Allah berurusan dengan dia, yaitu Yesus anaknya, bukan sebagai Bapa yang penuh kasih sayang dan murah hati, tetapi selaku hakim yang adil dengan seorang penjahat dan seorang pelanggar hukum. Allah Bapa saat itu memandang anaknya selaku seorang yang paling besar dosanya yang ada di bawah langit, dan ke atasnya Bapa menumpahkan seluruh kemurkaannya. Beberapa penafsir lain menggambarkan saat teriakan anak kepada Bapa, Bapa memalingkan wajahnya.
Tetapi renungkan, justru sebaliknya, saya justru mengatakan bahwa Bapa bangga dan tetap memandang anaknya, dan Dia yang menyambut roh anaknya itu ketika melepas nyawa kematiannya. Dan ketika rohnya meninggalkan tubuh yang tetap terpaku di atas kayu salib, saya sendiri merenungkan kematian Yesus itu dengan satu peristiwa yang sangat-sangat dahsyat. Mengapa? Karena Dia mewakili semua umat manusia. Dia yang tidak bersalah digantikan menjadi orang yang paling atau sangat bersalah. Ucapan kelima, aku haus, Yohanes 19 ayat 28. Jika seorang dieksekusi di kayu salib, maka puncak dari penderitaannya adalah rasa haus yang sangat luar biasa. Rasa haus ini bersamaan dengan rasa sakit yang menyiksa seluruh bagian tubuhnya. Tetapi justru di keadaan rasa hausnya itu, apa yang dicatat oleh Injil Yohanes pasal 19 ayat 28 adalah pemenuhan dari Mazmur 69 ayat yang ke-22. Waktu aku haus, mereka memberi aku minum anggur asam. Hal ini ditulis dengan lebih detail dalam Markus 15 ayat 36. Maka datanglah seorang dengan bunga karang dan mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebuah bulu dan memberi Yesus minum. Renungkan, semua peristiwa yang dijalani Yesus memenuhi tradisi orang saleh yang terdapat dalam kepustakaan Israel dan Yahudi. Mereka tahu bahwa semua masa-masa penderitaan atau siksa di dunia ini akan berakhir. Allah lah yang memulihkannya, dan hal ini dibuktikan dalam sejarah. 3 rekan Daniel, Sadrah, Mesak, dan Abednego yang dilemparkan ke dalam dapur api yang menyala 7 kali lebih panas. Bahkan Daniel yang dilemparkan ke gua singa dalam Daniel yang ke-6 dilepaskan dari kematian. Jika membaca Mazmur 64, gambaran kemenangan dilukiskan akan berakhir, dan Allah memulihkan keadaan orang percaya kepada kemenangan. Artinya, Yesus Sang Mesias memenuhi syarat, dan semua yang tertulis dalam kepustakaan Israel dan Yahudi terpenuhi di dalam kehidupan dan kematiannya. Apa yang diucapkan oleh Tuhan Yesus, aku haus, merupakan gambaran dari rasa haus semua manusia. Berilah aku air, dalam Injil Yohanes pasal yang keempat, yang menghentikan rasa haus manusia lainnya, bahwa mereka akan dipuaskan justru melalui karya kematiannya di kayu salib. Walford mengatakan kematian Kristus secara agung melukiskan kesucian dan kebenaran yang menggambarkan kasih Allah yang mendorong korban ini. Ini bukan jalan yang dibuat oleh pikiran manusia, melainkan jalan satu-satunya yang Allah tetapkan dari pribadi yang tidak terbatas untuk memenuhi keselamatan bagi manusia melalui anaknya. Dengan kata lain, kematian Tuhan Yesus memenuhi nubuatan dan sejarah. Jika kita membaca dalam Mazmur 22 dan Yesaya 53, satu pertanyaan yang perlu Anda renungkan. Jika Yesus tidak mati, maka rasa haus Anda tidak mungkin terpenuhi oleh apapun juga yang Anda lakukan. Artinya bahwa perbuatan baikmu tidak akan mencukupinya. Di salib Ia menghentikan rasa haus Anda dan memenuhi ruang yang paling dalam hati manusia, dan itulah yang telah dikerjakan oleh Dia. Tempat di mana Ia berdiam, beroperasi, dan memberkati hidup Anda. Nah, saya mengajak Anda untuk memikirkan kematiannya. Percayalah, apa yang Anda lakukan di masa mendatang, kalau Anda belum berjumpa dengan Dia, maka Anda tetap akan mengalami rasa haus. Nah, mari kita dengarkan pujian berikut ini. Tuhan Yesus memberkati. Tersungkur karena
Di muka Tuhan Yesus, ku insaf akan salahku, bertobat kini hatiku. Di muka Tuhan Yesus, di muka Tuhan Yesus, ku dapat kasih sayangnya, hatiku pasrah berserah. Di muka Tuhan Yesus. Ucapan ke-6, sudah selesai atau tetelestai, Yohanes 19 ayat 30. Kematian menakutkan siapapun yang hidup. Perhatikan ketika seorang ibu melahirkan anaknya. Bayi kecil itu keluar dari rahimnya dan sekarang sang ibu atau keluarga akan mempertahankan hidupnya habis-habisan. Diperlukan perjuangan yang besar baginya. Rasa sakit saat melahirkan, bukti bahwa manusia mewarisi akibat masa lalu, yaitu dosa yang membelenggu dan diwariskan dari angkatan ke angkatan berikutnya. Anda perlu tahu bahwa kutuk ini bukanlah kutuk Allah, melainkan akibat dari kutuk hukum yang dilanggar oleh manusia, yaitu Adam dan Hawa. Dan untuk membebaskan manusia dari kutuk anatema hukum itu, maka Allah Bapa menghakimi Kristus anaknya dan menetapkan salib, yaitu kutuk untuk menggantikan kutuk dosa manusia. Rasul Paulus merumuskan teologis penebusan dengan luar biasa. Kristus lahir dari seorang perempuan yang takluk atau tunduk kepada hukum Taurat, Galatia 4 ayat 4. Dengan kata lain, kematian Yesus memenuhi syarat Allah dalam penebusan manusia. Jika ia meneriakkan kata akhirnya, telah selesai tetelestai. Karena ia sudah membayar lunas semua tuntutan Allah Bapa kepada umat manusia. Harga pelunasannya diselesaikan olehnya sendiri di kayu salib. Dan salah satu isi doa Tuhan Yesus sebelum ke Taman Getsemani, Aku telah memuliakan engkau di bumi dengan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk kulakukan. Yohanes 17 ayat 4. Renungkan, ada dua penegasan Yesus. Satu, ketaatan pada kehendak Bapa. Yang kedua, ia memenuhinya untuk semua manusia karena kematiannya di kayu salib untuk memuliakan Sang Bapa atau Bapanya di bumi ini. Ia tidak lari meninggalkan gelanggang karena ia mengasihi semua manusia, berbagai suku dan bangsa. Bayangkan, ia taat dan taat sampai mati. Satu pertanyaan yang Anda perlu renungkan, apakah Anda berani mengambil keputusan radikal untuk mengasihinya dan taat sampai akhir, dan berani berkata sama seperti Yesus berkata, di akhir hidupku semuanya telah selesai. Renungkanlah, tetelestai, semuanya selesai. Artinya Anda mendapatkan pengampunan totally, dan Anda tidak akan dituntut atas semua pelanggaranmu yang di belakang karena anugerah dan kematian Tuhan Yesus. Ucapan ke-7, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan rohku. Lukas 23 ayat 46. Jika ucapan yang pertama diawali dengan pengampunan, maka ucapan akhir Yesus adalah suatu penyerahan, sebuah doa, dan ia tahu bahwa ia ada di dalam genggaman tangan Bapanya. Rohnya mendapatkan jaminan penuh. Ketika seorang melepaskan merenggang nyawanya, kata-kata terakhir menentukan arah dan kepastian tentang apa yang diyakininya. Yesus tahu kepada siapa ia mempercayakan rohnya.
Mazmur 31 ayat 6, ke dalam tanganmu lah kuserahkan nyawaku. Renungkan kekuatan kedahsyatan apa yang diserahkan oleh Tuhan Yesus untuk mengalahkan semua yang menghambatnya, termasuk pencobaan. Ia di padang gurun Yudea adalah ia memakai firman Allah sebagai kekuatannya. Ada dua perenungan tentang penyerahan di akhir menjelang kematiannya. Yang pertama, kematian adalah keterpisahan tubuh dan roh. Dengan kata lain, kematian adalah keterpaksaan yang mau tidak mau harus dilalui oleh siapapun yang hidup. Yang kedua, Bapa adalah tempat yang sangat aman untuk menyerahkan rohnya, tempat penitipan sementara. Kalau kita baca dalam Injil Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 31, perhatikan ayat 21 dan 22. Lazarus miskin, boroknya dijilat-jilat anjing, kemudian matilah ia, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Tubuhnya tetap di bumi, akan membusuk dan hancur, sedangkan rohnya dibawa malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Dan yang luar biasa, Lazarus dikenali oleh orang kaya ini. Bapa Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya. Tubuh yang borok diubah menjadi baru. Dan ia minta supaya Lazarus itu mencelupkan tangannya dan supaya dia bisa mendapatkan air yang bisa melegakan dahaganya. Roh ada dalam manusia, dicipta dalam kekekalan, karena itu manusia tetap hidup sekalipun ia mati. Perhatikan, Lazarus tidak dibawa malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham karena ia miskin, melainkan ia memilih untuk mempercayakan hidupnya di masa depan kepada Tuhan. Sebaliknya, si kaya mengabaikan ketika ia hidup. Bayangkan berapa banyak orang yang Anda kenal yang hidupnya belum memiliki relasi dengan Yesus. Lazarus, sekalipun dalam kemiskinannya, dia membuktikan hubungan di bumi ini dengan Allah. Itu sangat penting. Karena itu Tuhan Yesus melukiskan, dibandingkan, dikomparkan dengan orang kaya yang tidak memiliki kepastian apapun juga. Andalah yang harus mengambil keputusan. Kalau Anda terbuka, izinkan roh Tuhan mengambil alih semua hidupmu. Dan percayalah, bukan hanya Lazarus, Anda dan saya pun yang telah terbuka kepada Dia akan mendapatkan jaminan yang sama. Ada 4 pemikiran saya, kesimpulan dalam apa yang telah saya sampaikan. Yang pertama, jeritan Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku, bukanlah teriakan putus asa, melainkan teriakan kemenangan. Di saat itu, dia berteriak karena dia mengasihi Anda dan saya. Ingat, dia mengasihi Anda dan saya. Itu sebabnya dia meneriakkan kemenangan. Allahku, Allahku, mengapa engkau tinggalkan aku? Dengan kata lain, jangan lepaskan aku. Yang kedua, ini sangat menarik. Mengapa saya katakan demikian? When I'm thirsty, you fulfill my heart. Ketika aku haus, engkaulah yang bisa memenuhi aku. Dengan apa? Living water, dengan air hidup. Dan kita tahu bahwa hanya rohnya lah yang mampu memenuhi, memuaskan, membalutmu ketika engkau berada dalam keadaanmu yang sangat berat. Percayalah, Tuhan Yesus pasti akan memberkatimu. Ketiga, Ia sudah membayar harga yang tidak bisa dibayar oleh siapapun juga. Kata-katanya tentang enough atau sudah selesai, betapa luar biasanya kasih yang Ia ucapkan bagi Anda dan saya dan semua manusia. Dengan kata lain, marilah kita menikmati masa-masa di depan ini karena Dia sudah memberi jaminan buat Anda dan saya bahwa Ia sangat-sangat mengasihi kita. Yang keempat, praise Him. Saya bersyukur bahwa Ia sudah menyelamatkan saya. Saya dimerdekakan dan semua hutang dosa saya itu telah diselesaikan oleh Dia. Karena itu, mintalah supaya Tuhan sendiri menjamah hatimu dan membiarkan Dia menguasaimu dan memakaimu di hari-hari di depan. Percayalah, semuanya sudah dikerjakan oleh Dia sehingga Anda dan saya tidak perlu khawatir dan takut untuk menghadapi hari esok. Nah, mari kita berdoa. Kami kagum akan semua pekerjaanmu yang besar yang sudah Engkau selesaikan. Terima kasih atas karya. Sekarang Tuhan berkati langkah-langkah hidup kami di hari esok.
sehingga kami bisa menikmati hubungan, keindahan, dan berkat yang tidak terbatas. Itu diberikan kepada kami. Percayalah, Tuhan Yesus pasti memberkati kita. Amin. Shalom, jangan lupa minggu depan dalam waktu dan jam yang sama kita pasti berjumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, kiranya apa yang saya sampaikan pada pagi ini mengingatkan kita kembali bahwa semua telah selesai. Kita sangat bersyukur karya yang besar, kehadirannya. Kalau kita mundur dalam sejarah, ini kan lebih dari 2000 tahun yang lalu. Sedangkan sejak penciptaan sampai kehadiran Yesus, boleh dikatakan menjadi seorang manusia hanya kurang lebih 3,5 tahun. Setelah itu beliau kembali ke tempat Bapa, dan kita bersyukur sejak beliau hadir sebagai manusia sampai usia 30 tahun barulah dia mengerjakan karyanya untuk melepaskan Anda dan saya dari genggaman dosa, dan kita sangat bersyukur untuk karya yang besar yang beliau sudah selesaikan. Dan jangan lupa kehadiran Yesus itu hanya tinggal hitung waktu saja di depan ini. Itu sebabnya pada pagi ini saya hanya mau mengingatkan kembali, kita harus betul-betul sungguh-sungguh menunggu kehadirannya, karena beliau pasti akan datang. Tidak mungkin tidak datang, karena janjinya beliau akan datang kembali ke dunia ini. Itu kehadiran yang kedua. Yang pertama, dia datang sebagai manusia, dia mati sebagai manusia untuk melepaskan, menebus Anda dan saya. Dan sekarang, dia akan datang lagi kembali sebagai Tuhan. Untuk apa? Menyelamatkan Anda dan saya. Nah, saya masih ingat, kalau Anda sebagai orang yang masuk sebagai terikat sebagai warga negara Amerika, kalau seandainya orang Amerika mengangkat Anda anak, maka hak Anda walaupun bukan anak, itu sungguh-sungguh dijadikan anak. Saya ambil contoh ketika Yani diangkat anak oleh Pak Hit dan Ibu Hit. Itu ketika Natali pergi ke sana menemani Pak Hit dan Ibu Hit, itu luar biasa. Dan waktu kami ke sana, itu anak-anak adiknya adik Pak Hit itu sangat menghormati Yani. Kenapa? Karena warga negara justru lebih tinggi daripada anak sendiri. Walaupun dia punya hak sebagai anak, tetapi anak yang diangkat itu haknya lebih besar daripada anak sendiri. Jadi waktu saya ke sana sama Yani, itu adiknya Pak Hit bilang, "Yupi, it's yours." Dia bilang, "Ini punya kamu." Saya bilang, "No, that's a Stanley." Saya bilang, "Itu punya Stanley Hit." Saya sangat menghormati. Mengapa? Karena Pak Hit nggak mau pulang, tetap ada di Indonesia. Saya harus jaga dia sampai beliau meninggal ada di Cianjuang. Dan Ibu Hit juga meninggal ada di Cianjuang. Nah, saya bersyukur bagaimana Tuhan itu mendirikan Tyrannus, boleh dibilang. Itulah karya besar yang dia sudah lakukan, dan orang yang mendirikannya itu adalah orang yang betul-betul cinta akan cinta Tuhan. Nah, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi. Terima kasih Pak Pendeta Yopi. Tuhan memberkati firman Tuhan yang pada saat ini kita telah dengarkan. Dikatakan, Eli Eli lama sabachthani, Allahku Allahku mengapa engkau meninggalkan aku. Ini bagaimana Tuhan Yesus menyelesaikan nubuatan dikatakan dalam Mazmur pasal 22 ayat 1, dikatakan di sana, Allahku Allahku kenapa engkau meninggalkan aku. Nubuatan itu dilaksanakan oleh Tuhan Yesus di sana. Kalau kita melihat bagaimana pernyataan Tuhan di sana, dikatakan oleh Tuhan, mengapa engkau meninggalkan aku. Itu kata-kata yang disebut tadi, kata kemenangan yang dikatakan oleh Yesus, supaya kita tidak pernah lagi ditinggalkan oleh Tuhan,
Setelah kita menerima Yesus, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Karena dalam Ibrani dikatakan, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Tuhan senantiasa menyertai hidup kita, sehingga dalam menjalani hidup kita, kita jangan takut, kita jangan gentar, karena Yesus senantiasa tidak pernah meninggalkan kita. Kita akan memberikan persembahan. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas firman Tuhan yang menguatkan kami pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan, kematian Tuhan Yesus bagi kami adalah suatu kemenangan bagi kami, di mana Tuhan Yesus telah memikul dosa kami di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kami yang sudah telah mati terhadap dosa dihidupkan oleh Tuhan. Terima kasih, berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Tuhan juga memberkati dia, menolong dia, memberikan kesehatan dan juga panjang umur Tuhan. Bila sebentar Kakak akan memberikan persembahan, berkati persembahan kami ini. Biarlah Tuhan yang menolong supaya persembahan ini boleh kami pergunakan untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah segala pujian dan syukur kami panjatkan di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa. Amin. Kita angkat pujian, bila topan deras melanda hidupmu. Asa dan letih lesu, Berkampungan manis kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan hari itulah kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan hari itulah kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban kau benar, salibnya kau pikul menekan berat, dan kau lega dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hiduplah kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hiduplah kau niscaya kagum oleh kasih. Berkat Tuhan. Berkat Tuhan mari hiduplah kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hiduplah kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kita boleh menghitung berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Kita akan mengagumi bagaimana Tuhan menyertai kita. Kita akan mendengarkan warta jemaat. Saya persilakan yang bertugas untuk menyampaikan warta jemaat. Terus mau mana saja. Ya, salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Pak Yopi buat firman Tuhan yang sudah disampaikan berhubungan dengan momen Jumat Agung ya. Terpujilah nama Tuhan, Tuhan memberkati. Bapak Ibu, mari kita melihat warta kita. Ya, pada tanggal 29 Maret 2026, silakan. Ada sedikit kendala ya. Ya, Bapak Ibu bisa perhatikan ya semua. Ini persembahan kita minggu lalu. Total semua 2.850.000. Ada di sana persembahan 1.750.000. Ada transfer
1 juta dan 100.000. Jadi tadi totalnya saya sudah sampaikan. Terima kasih untuk semuanya ini, Tuhan yang memberkati. Untuk hari Jumat ya, Jumat Agung, yang akan menyampaikan firman Tuhan, Pak Alek. Bapak Ibu bisa melihat semua yang bertugas ya, Lausan tidak hadir supaya bisa diberitahu. Dan kita akan ibadah seperti biasa ya, Jumat Agung, jamnya jam yang sama, jam 9. Kita masih bisa mendengarkan khotbah dari Pak Yopi di Radio CP 103.5 FM setiap hari Senin pukul 7 pagi. Ya, pokok doa kita, bangsa dan negara termasuk politik, keamanan, Bandung Raya, cuaca, gereja kita, pelayanan ya, yang berulang tahun, pergumulan jemaat yang sudah lama tidak hadir, kesehatan Pak Yopi, Ibu dan yang lain, kesehatan ya, pemulihan kesehatan Ibu Sela ya pasca operasi, supaya segera boleh pulih Ibu Pania, dan pemulihan dari orang tuanya atau bapaknya Ernest. Apakah ada pokok doa lain? Limpa, anaknya siapa? Sama Mbak Rati, Michael. Ya, jadi keadaannya kemarin sempat Ibu Rati. Oh, limpa, masalah limpa yang mau operasi. Iya, dari Cibinong kemarin dia pulang-pulang sesak napasnya, ternyata limpanya bengkak, Pak. Ya, baik Bapak Ibu, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu untuk ibadah hari ini. Terima kasih untuk kematian-Mu di kayu salib, untuk penghapusan dosa-dosa kami semua. Terima kasih untuk Pak Yopi yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Terus berkati beliau, berkati Ibu dan kesehatan mereka, karena usia mereka juga memang sudah jauh melampaui kami semua. Biarlah kiranya Tuhan terus tolong, Tuhan terus dukung, bahkan seluruh keturunan, supaya Tuhan juga memberkati. Berkati terus pelayanan Pak Yopi juga, termasuk yang di Radio CP, supaya semakin banyak menjangkau orang-orang lewat pelayanan radio ini. Bapak, kami berdoa kepadamu supaya Engkau juga menolong, memberkati semua saudara-saudara kami yang mengambil bagian pelayanan hari ini. Tuhan terus akan campur tangan atas segala-galanya, termasuk Pak Pur dan yang akan diupload, supaya semakin banyak juga orang yang menontonnya. Biarlah ini menjadi berkat, dan sejumlah orang yang menonton itu semuanya boleh diberkati, sehingga mereka juga menjadi berkat bagi orang lain, sehingga berkat-berkat yang dikerjakan ini bisa tertransfer terus sampai Tuhan datang kembali. Terima kasih ya Bapak, kami berdoa juga kepadamu untuk bangsa dan negara kami. Tolonglah bangsa dan negara kami ini, karena menghadapi kesulitan saat ini sebab ada perang antara Israel, Amerika dan juga Iran. Tuhan, mohon belas kasihan-Mu karena terdampak bagi beberapa negara, khususnya kapal-kapal yang tidak diizinkan lewat oleh Iran, sehingga bermasalah dengan BBM dan yang merembet kepada faktor-faktor lain. Kami mohon belas kasihan Tuhan supaya ada penanganan yang tepat oleh pemerintah atas segala masalah ekonomi yang sedang dihadapi, dan juga dalam hal-hal masalah-masalah penegakan hukum, pendidikan, kesehatan, juga masalah korupsi dan banyak masalah yang dialami oleh negara ini, dan juga penanganan bencana khususnya Aceh dan juga Sumatera Utara dan Padang yang sampai hari ini tentu masih membutuhkan perjuangan untuk mengadakan pemulihan, baik itu infrastruktur dan juga tentu yang lebih berat adalah trauma-trauma dan juga ketakutan akan masa depan mereka. Kami serahkan semua itu ke dalam tangan Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu supaya pemerintah kami terus berjuang, bekerja keras, bersatu hati, bekerja sama, dan betul-betul mau memajukan bangsa ini, mau membereskan masalah-masalah bangsa ini. Kami mohon belas kasihan Tuhan, termasuk pemimpin pemerintahan kami di kabupaten ini, Kabupaten Bandung Raya dan sekitarnya. Tuhan kiranya menolong supaya seluruh pemimpin kami di Bandung Raya
betul-betul bisa berjuang bersinergi, dan juga untuk Bandung masalah-masalah penanganan sampah supaya semuanya boleh tertangani dengan baik. Kami mohon akan hal ini Bapak, berkati pemerintah daerah agar mereka mengambil keputusan-keputusan yang tepat untuk memajukan setiap daerah, mensejahterakan rakyat, menangani berbagai masalah-masalah termasuk masalah-masalah kejahatan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa agar Engkau yang memberkati dunia internasional yang sedang berperang. Kami sangat berharap supaya ada perdamaian antara pihak yang sedang bertikai pada waktu ini, Israel, Amerika dan juga Iran, juga termasuk dengan negara Rusia dengan Ukraina. Tuhan tolonglah, walaupun secara manusia kami agak sulit juga memikirkan karena dampaknya begitu besar bagi bangsa-bangsa lain, dan mungkin juga ini adalah penggenapan dari firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Engkau sendiri, ya Tuhan Yesus Kristus. Karena itu biarlah kami semua juga boleh berjaga-jaga menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Biarlah kami tetap sedia di dalam iman, dan sembari menunggu kami terus menjadi berkat bagi orang-orang lain. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa kepadamu Tuhan untuk Michael yang merencana operasi limpa. Mohon belas kasihan Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau terus memperpanjang usianya, dan kami berharap Tuhan terus akan menolong anak ini, dan biarlah Tuhan kiranya membantu dia, dan dia juga ada gangguan masalah pernapasan yang terganggu. Kami doakan untuk semua proses apapun yang akan dijalani, agar Tuhan memberikan dia kekuatan dan hikmat kepada orang-orang yang menangani secara medis. Tuhan campur tangan atas semua, dan juga keluarga, orang tua khususnya, supaya mereka menaruh harapan penuh kepada Tuhan. Jauhkan mereka dari rasa khawatir, tetapi justru biarlah mereka semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Kami mohon belas kasihan Tuhan. Demikian juga dengan kesehatan dari Pak Alek, kami terus doakan supaya Tuhan terus menolong. Tuhan yang campur tangan untuk Ibu Olsia juga, Tuhan kami doakan supaya Tuhan terus akan menolong. Kami bersyukur untuk upaya-upaya yang dilakukan, tapi biarlah Engkau sempurnakan semua dengan kuasa-Mu yang tidak terbatas. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa kepadamu ya Bapa, untuk Ibu Saila. Kami bersyukur karena dia sudah melahirkan dan membawa sukacita, kebahagiaan di tengah-tengah keluarga. Kami bersyukur kepadamu untuk hal ini. Kami berdoa supaya Tuhan sendiri akan memulihkan bekas jahitan itu, supaya tidak ada efek negatif, tetapi semua kembali tersambung dengan baik. Tidak ada dampak-dampak yang menimbulkan masalah di masa yang akan datang. Tolonglah ya Bapa di surga, supaya Bu Sela Kau berikan juga kekuatan, karena tentu menahan ini semua tidak juga mudah. Mampukan dia juga menyesuaikan diri, karena kimiawi tubuhnya akan kembali lagi ke arah sebelumnya. Tuhan kiranya membantu, dan juga Samuel tentu, supaya Engkau berikan dia kekuatan dan kesabaran, dan terus proaktif untuk memberikan pertolongan, sehingga Ibu Saila juga lebih tenang menghadapi semua. Kami serahkan Tuhan keluarga ini ke dalam tangan-Mu, karena mereka harus menjadwalkan ulang hidup mereka dengan suasana yang baru, kehadiran seorang putra. Biarlah mereka mampu untuk melewati semua, menyesuaikan diri dengan semuanya, sehingga akhirnya mereka juga bisa akan berjalan kembali secara alamiah. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, biarlah anak ini dibesarkan, dididik oleh Tuhan. Kami juga berdoa kepadamu agar Engkau memberkati jemaat-jemaat yang lama sudah tidak hadir. Bawalah mereka kembali untuk hadir, untuk bisa beribadah bersama-sama kami, keluarga Pak Hendra, ada keluarga Pak Milo, Ibu Eva, dan juga Tuhan keluarga-keluarga lain. Bapa, kami juga berdoa kepadamu supaya Engkau juga memberkati Ibu Fania. Biarlah Tuhan menolong dia juga, kandungannya supaya tetap baik dan sehat, anak dalam kandungan bertumbuh dengan baik dan sehat. Tuhan berkati mereka, berkati pekerjaan mereka, dan berkati ayah dari Ernest juga. Kami berdoa supaya Tuhan kiranya menolong dia dalam ke masa-masa sulitnya ini. Biarlah dia semakin mencari Tuhan, dan Tuhan menyatakan diri-Mu kepadanya. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga mohon belas kasihan-Mu supaya Engkau berkati semua pelayanan kami, hamba-hamba-Mu, dimanapun Engkau tugaskan kami melayani. Pak Saud, Ibu Ade, Pak Alek, hamba-Mu ini, Pak Yopi, dan bahkan semua jemaat-Mu yang lain di tempat mereka masing-masing. Semua mereka adalah hamba-hamba Tuhan. Berkatilah semua. Kami terus berdoa untuk Leo Tuhan. Berkati, lindungilah dia, jagailah dia. Biarlah Tuhan sendiri akan memprotek dia dari semua hal yang buruk, memprotek dia dari hal-hal yang bisa membuat dia terganggu. Tolong supaya dia terus berseru dan datang kepadamu. Bawalah
hati dia ke dalam Engkau lebih dekat lagi. Biar damai sejahtera-Mu selalu menyertai dia, perlindungan-Mu sempurna selalu menemani dia. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa kepada Tuhan, Kau berkati anak-anak kami supaya anak-anak kami takut akan Tuhan. Semuanya dalam pergaulan mereka, agar mereka terus terjaga dan menyadari bahwa mereka adalah terang Kristus. Mereka adalah garam dunia ini. Karena itu Tuhan, tolonglah anak-anak kami supaya mereka tahu status tertinggi ini, sehingga mereka tidak menyia-nyiakan hidup mereka dengan hal-hal yang tidak berguna, tetapi memanfaatkan semua demi kemuliaan nama Tuhan. Berkati mereka, masa depan mereka, berkati pendidikan mereka, teman hidup mereka, pertemukanlah mereka dengan teman hidup yang takut akan Tuhan, sehingga mereka membangun keluarga mereka sebagai keluarga kerajaan Allah. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua itu ke dalam tangan-Mu, orang-orang yang sedang kesulitan ekonomi, supaya Tuhan juga membantu jemaat-jemaat-Mu yang kesulitan ekonomi, agar Tuhan membuka jalan, sehingga mereka bisa segala kebutuhan rumah tangga mereka bisa terpenuhi. Mohon Tuhan campur tangan atas semuanya. Terima kasih Bapa, inilah doa-doa kami, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mari sama-sama bangkit berdiri dan kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah Sang Pencipta langit dan bumi menyinari wajah-Mu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia dan penyelamatan dalam Yesus Kristus menjadi bagian dalam hidupmu, pelayananmu, pekerjaanmu, studimu, segala aktivitasnya. Anugerahnya dinyatakan, pemeliharaannya sempurna bagi engkau, serta tuntunannya melalui Roh Kudus mulai saat ini sampai Maranatha, Kristus datang kembali yang kedua kali menjadi nyata dan senantiasa berlaku bagimu yang berserah dan mengandalkan Dia, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya. Amin. Seperti pujian yang kami naikkan, kiranya Tuhan memberkati kami, menjauhkan kami dari sakit penyakit, dan Tuhan senantiasa menolong kami di dalam perjalanan hidup kami. Bila sebentar kami akan meninggalkan rumah-Mu ini Tuhan, berkati kami dalam perjalanan, sehingga tiba di rumah dengan tidak kekurangan suatu apapun Tuhan. Biarlah segala pujian dan syukur kami panjatkan
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya persilakan duduk. Ibadah selesai, Tuhan berkati. Selamat hari Minggu Pak Yopi, Ibu dan Kalin. Ya, Tuhan berkati. Selamat buat Pak Saud. Tambah. Shalom Bapak Ibu dimanapun berada. Jangan lupa komen, subscribe, agar video-video tersebut dapat menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua.